Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Jalani 2115 Saya mahasiswa dari Politeknik Kesehatan Tanjung Karang, tahun 2003. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan pada masa dewasa. Dewasa merupakan organisasi yang sudah matang, bukan lagi anak-anak, dan telah menjadi pribadi yang seutuhnya. Pada masa dewasa, individu telah menyelesaikan perkembangannya dan mengharuskan dirinya untuk berkecimpung di dunia masyarakat dan orang-orang dewasa lainnya. Jadi dewasa ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama dewasa awal, yaitu masa pencarian kemantapan dan masa reproduktif. Ini ada di usia 18 sampai 25 tahun. Yang kedua dewasa tengah, yaitu masa transisi dari usia 35 tahun sampai 40 tahun. Yang ketiga dewasa lanjut usia, adalah periode penutup dalam tentang hidup seseorang. Ini ada di usia 40 tahun sampai 60 tahun. Next. Menurut Jeffrey Arnett, yang menyimpulkan ada 5 hal yang menandai seseorang telah dewasa. Yang pertama, pencarian identitas, terutama dalam asmara dan pekerjaan. Tumbuh dewasa adalah waktu kunci perubahan identitas yang terjadi bagi kebanyakan individu. Yang kedua, ketidakstabilan. Pada masa dewasa awal merupakan puncak masa seseorang pindah tempat tinggal, suatu masa di mana juga terdapat ketidakstabilan dalam asmara, pekerjaan, dan pendidikan. Yang ketiga, fokus diri. Seseorang yang berada dalam masa tumbuh dengan fokus pada diri sendiri, sehingga hanya sedikit mempertimbangkan tugas dan komitmen orang lain, sehingga lebih banyak memiliki kemandirian dalam menjalankan hidup mereka. Yang keempat, merasa di tengah-tengah, di mana mereka berada dalam masa tumbuh dewasa, merasa diri mereka sudah bukan lagi remaja, namun belum menjadi dewasa sepenuhnya. Yang kelima, usia dengan segala kemungkinan, masa di mana individu memiliki kesempatan untuk mengubah hidup mereka. Selanjutnya, perkembangan fisik pada masa dewasa. Perkembangan fisik pada masa dewasa awal berada di puncak kesehatan, kekuatan, energi, dan daya tahan, serta di puncak fungsi sensorik dan motorik. Yang kedua, masa dewasa tengah, baik pria maupun wanita selalu terdapat ketakutan di mana penampilan pada masa ini akan mengurangi atau menghambat kemampuannya untuk mempertahankan pasangan mereka dan mengurangi daya tarik lawan jenis. Yang ketiga, masa dewasa akhir atau lanjut usia, membawa penurunan fisik yang lebih besar dibandingkan dengan periode usia sebelumnya. Selanjutnya, perkembangan kognitif pada masa dewasa. Yang pertama, perkembangan kognitif pada masa dewasa awal terjadi peralihan dari pendalaman informasi dan keterampilan ke integrasi praktis pengetahuan dan keterampilan hingga pencarian makna dan tujuan. Yang kedua, pada masa dewasa tengah, perkembangan intelektual dewasa sudah mencapai titik akhir puncaknya, yang sama dengan perkembangan tahap sebelumnya. Yang ketiga, pada masa dewasa akhir, pada umumnya orang percaya bahwa proses belajar, memori, dan inteligensi mengalami kemerosotan bersamaan dengan bertambahnya usia. Yang terakhir, perkembangan sosial emosional pada masa dewasa. Yang pertama, masa dewasa awal adalah puncak dari perkembangan sosial masa dewasa. Masa dewasa awal terjadi peralihan pandangan egosentris menjadi sikap yang eksklusif. Yang kedua, masa dewasa tengah, perhatian terhadap agama lebih besar dibandingkan masa sebelumnya, dan kadang-kadang minat dan perhatiannya terhadap agama dilandasi kebutuhan pribadi dan sosial. Yang ketiga, masa dewasa akhir sebagian besar lanjut usia kurang siap menghadapi dan menyikapi masa tua tersebut, sehingga menyebabkan para lanjut usia kurang dapat menyelesaikan diri dan memecahkan masalah yang dihadapinya. Sekian penjelasan dari saya Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.